Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atihin nabiyyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal muslimun, jamaah Jumat Masjid Al-Fauzain Pesona Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sama-sama mengucap alhamdulillah wa syukrulillah, memuja dan memuji Allah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah ini saya ingin mengajak para jamaah untuk kita merenung tentang hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hidayah yang tertinggi dari seluruh hidayah-hidayah adalah hidayah taufiqiyah. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita secara bertahap sejak kita dilahirkan, kemudian saat kita bayi berkembang menjadi anak-anak remaja sampai balik, sampai kemudian mendapatkan hidayah yang lebih tinggi lagi, dan terakhir kita bersyukur kepada Allah telah mendapatkan hidayah taufiqiyah, hidayah yang tertinggi, hidayah yang merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama-tama kita diberikan hidayah oleh Allah pada saat kita lahir, di mana kita telah diberikan oleh Allah hidayah gharizah, hidayah naluri, hidayah yang tanpa kita pelajari kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah insting ini. Pada saat kita lahir, kita menangis, padahal tidak ada yang mengajarkan menangis kepada kita. Kemudian pada saat kita lahir, merasa lapar, merasa haus, diberikan hidayah oleh Allah
insting haus, insting lapar itu. Untuk kedua orang tua kita bisa mengetahui saat-saat di mana perut kita kosong atau air kita di badan kita sedang berkekurangan. Saat itu kita menangis, dan menangis inilah petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua kita, yang menunjukkan bahwa kita membutuhkan sesuatu. Ini adalah hidayah yang pertama diberikan Allah kepada kita. Dan bukan saja Allah berikan kepada kita manusia, tetapi binatang pun diberikan oleh Allah hidayah gharizah, hidayah insting, hidayah naluri. Kemudian bahkan pohon-pohonan sendiri diberikan oleh Allah hidayah insting. Kita sebagai manusia luar biasa, setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah insting atau hidayah naluri ini, kata Imam Al-Ghazali, kita diberikan hidayah berangsur-angsur berfungsi panca indera kita. Panca indera yang 5, pendengaran kita, penglihatan kita, perasaan lidah kita, penciuman kita, perabaan kita, diberikan oleh Allah petunjuk hissiyah atau hidayah hissiyah, hidayah panca indera ini untuk dapat kita membedakan mana suara ayah kita, mana suara ibu kita. Maka yang pertama difungsikan oleh Allah dari seluruh panca indera kita adalah pendengaran kita. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan agar setiap bayi yang baru lahir supaya segera diazankan telinga kirinya dan diiqamatkan di telinga kirinya. Telinga kanannya diazankan dan telinga kirinya diiqamatkan. Maksudnya adalah agar yang pertama didengar oleh kita sebagai bayi adalah nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, satu persatu panca indera kita berfungsi sehingga kita membedakan suara saudara kita, saudara ibu kita, suara ayah kita. Kemudian berfungsi pula mata kita melihat sehingga bisa membedakan bentuk satu dengan bentuk yang lain, bisa membedakan warna yang satu dengan warna yang lain. Hidayah hissiyah yang luar biasa ini diberikan oleh Allah SWT kepada kita dan juga diberikan oleh Allah kepada binatang, tapi kepada pohon-pohonan tidak diberikan oleh Allah. Bahkan ada kekuatan daripada hidayah hissiyah panca indera binatang lebih kuat daripada panca indera kita. Anjing umpamanya diberikan penciumannya yang sangat tajam. Kucing matanya diberikan kekuatan penglihatan yang sangat tajam sehingga di malam hari sekalipun dia bisa melihat sesuatu. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluk-makhluknya yang luar biasa. Kemudian selanjutnya, karena hidayah hissiyah atau hidayah panca indera ini banyak yang tidak benar, banyak yang keliru. Pada saat kita melihat warna gunung dari kejauhan, dia berwarna biru. Tapi kalau kita datang ke gunung tersebut, warna biru sudah tidak ada lagi. Tatkala kita melihat langit ke atas, warna biru. Tatkala kita naik pesawat,
tidak kelihatan warna birunya. Jadi petunjuk mata bisa bohong. Pada saat kita menyaksikan rel kereta api, dari dekat kita lihat berjarak 1 meter, tapi tambah jauh, tambah sempit, tambah jauh, akhirnya menyatu antara satu rel dengan rel berikutnya. Tapi tatkala kita telusuri rel kereta api tersebut justru tidak bersatu, maka hidayah mata tidak bisa diakui kebenarannya. Banyak yang keliru, banyak yang salah. Allah berikan lagi petunjuk berikutnya. Bagi kita manusia diberikan hidayah akal. Kepada binatang tidak diberikan hidayah akal. Kita manusia al-insan diberikan hidayah akliyah. Sehingga dengan akal kita bisa menyimpulkan apa yang telah dilihat, apa yang telah didengar, apa yang telah diraba, apa yang telah dirasakan oleh lidah. Kita simpulkan dengan akal kita. Bau yang berbagai macam, dari yang busuk dengan sampai pada yang harum-harum, dapat kita rasakan dengan hidung kita. Dan kita bisa menyatakan bahwa semua bau-bau itu tidak kelihatan, tetapi dapat dirasakan oleh hidung kita. Akal berkata demikian. Bahkan akal bisa menyimpulkan bahwa alam dunia yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang dirasakan oleh perabaan kita alam dunia ini, bisa kita simpulkan dengan akal kita. Berarti ada zat yang maha mencipta. Dia itu adalah Tuhan. Namun akal kita tidak mampu untuk mengetahui bagaimana Tuhan itu. Tidak mampu mengetahui siapa Tuhan itu. Tidak mampu mengetahui bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan yang selalu memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Maka Allah yang maha pengasih, maha penyayang, berikan lagi hidayah berikutnya. Selain hidayah akliyah, ada lagi yang lebih tinggi, yaitu hidayah diniyah, hidayah agama. Allah utus rasulnya, dia tunjuk manusia sebagai rasulnya, menyampaikan hidayah agama dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh rasul-rasulnya. Dan rasul-rasulnya dibuktikan kebenaran kerasulannya dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah agar umatnya percaya kepada rasulnya, yakin bahwa rasulnya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita diberikan hidayah diniyah, agama yang hak, agama yang benar, yang dibawakan oleh Nabi penutup Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyatakan, "Wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka agama tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah SWT, dan dia akan menjadi orang yang rugi nanti di akhirat. Bersyukur kita kepada Allah karena diberikan agama yang hak, agama yang benar. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi kalau kita perhatikan, banyak saudara-saudara kita yang sudah beragama, sudah menyatakan diri bahwa dia beragama Islam, tapi dalam kenyataannya dia tidak menjalankan ajaran Islam tersebut. Dia yakin agama Islam adalah agama yang hak, yang benar, tapi dia tidak jalankan dalam kegiatan sehari-harinya. Maka oleh Allah diberikan lagi taufik yang tertinggi,
Hidayah yang tertinggi yang disebut dengan hidayah taufikiyah. Hidayah inilah yang kita minta di dalam setiap rakaat salat. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Yaitu hidayah taufikiyah, hidayah petunjuk Allah, di mana kita di samping meyakini agama yang kita anut adalah agama yang hak, agama yang benar, dan kita berbuka hatinya untuk menjalankan agama yang benar itu. May yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dibukakan hatinya untuk Islam, maka hatinya mau untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Islam itu, dan mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Islam tersebut. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah telah berikan taufik hidayah dari hidayah gharizah sampai hidayah taufikiyah, sehingga saat ini kita berada dalam masjid ini karena kita telah dapat mencapai hidayah yang diberikan oleh Allah berupa hidayah taufikiyah. Mari kita pelihara hidayah taufikiyah yang kita raih, yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, sampai nanti kita menghadap kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita sama-sama dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikuatkan iman Islam kita, sehingga kita selalu dapat menjalankan syariat agama hak, agama yang benar, yaitu agama Islam, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارزق أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا
وأسعد بلادنا وأرخص أسعارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر